ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para asatidzah, guru-guru kita, sudah berapa menit ya? Berarti saya sisa 2 menit ya. Nanti Ustaz Alban, Ustaz Jelani, kalau bisa itu 20 menit kan ini. Saya tinggal 5 menit. Kita manfaatkan 5 menit ini ya, sebagai sebuah motivasi ya. Dulu pada Kopdar ya, saya sampaikan, masih ingat Bu? Sorry bahasa aman itu apa? Sorry bahasa aman apa Bu? Sorry bahasa aman. Apa itu singkatannya? Hadiahnya dari Ustaz Jelani. Jadi selalu ya saya telah ya, saya belajar itu hidup itu ternyata singkat, yaitu sorry bahasa aman. Itu aja kita amalkan ya, setiap hari. Tapi jangan diwiridkan ya. Jangan sorry bahasa aman, sorry bahasa aman ya. Soalnya adalah sholat, zikir, kemudian baca Al-Quran, soalnya sedekah, amalnya adalah akhlakul karimah. Hidup itu sebenarnya ya. Sadibaso itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah ya. Silakan ibu bapak tingkatkan masing-masing. Minimal standar itu umum saja. Salat wajib, kemudian qobliyah, ba'diyah, kemudian salat malam, tahajud, witir, salat duha. Mungkin ada juga sholat taubah, ada juga sholat tasbih. Itu namanya sholat, yang itu hablum minallah. Kemudian juga zikir, juga hablum minallah ya. Zikirnya yang aman-aman saja. Zikir istighfar yang banyak ya. Sholawat yang banyak. Kemudian kalimat thayyibah, zikir tawaf yang banyak. Itu aja. Kemudian baca Al-Qurannya juga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting bagaimana kita membiasakan diri kita. Ini konsep ya, konsep hidup. Bagaimana agar kita bisa mengistiqomahkan, mendawamkan membaca Quran itu mengikuti alur sholat 5 waktu. Itu sudah cakep, sudah bagus ya. Habis sholat zuhur lebih bagus jamaah, misalkan setelah zikir doa baca Quran dulu ya. Sesuai mampu kita, 1 halaman, 2 halaman. Tapi bagaimana ya, kita itu membiasakan diri kita setelah sholat 5 waktu zikir doa itu baca Al-Quran dulu. Jangan mengerjakan pekerjaan yang lain dulu. Karena nggak ada alasan, oh saya nggak sempat baca Quran, kenapa sibuk? Bohong. Ya, nggak ada orang sibuk di dunia, sibuk nanti di akhirat. Ya. Kalau bilang sibuk itu bohong. Saya nggak bilang sibuk saya, tapi alhamdulillah ada kerjaan. Ya. Itu ada kerjaan. Apalagi sekarang ini promosi ya, lagi bikin obat lambung. Ya. Yang pesan sudah ada di mobil nanti. Kenapa? Karena itu pengen hidup sehat juga ya. Supaya hidup sehat itu lambungnya harus dijaga. Dan sebenarnya bikin penyakit kita itu makanan, terutama sambal dan minuman dingin yang asam ya. Kalau kita itu nggak makan sambal dan minuman dingin, itu sehat. Cuman memang orang kita itu unik tapi aneh. Katanya di luar negeri itu tidak ada sambal, itu nggak ada. Kenapa? Cabai itu untuk balsam, obat gosok, bukan untuk dimakan. Orang Indonesia hebat ya, cabai dimakan. Kemudian api diisep.
Itu hebat orang-orang gitu. Ya. Jadi baca Quran ya, ikut baca Quran, mengikuti alur sholat 5 waktu. Itu sudah cakep kalau kita bisa jalankan, kalau kita bisa lakukan, sudah hebat. Kemudian sedekah. Ya. Sedekah itu sekarang kan sudah zaman maju ya. Ada banking itu bisa di rumah, bisa di kamar tempat sholat kita. Nah kemudian ini 4 perbuatan yang berkaitan dengan Allah langsung ya. Jadi sholibah itu dengan Allah. Kemudian amalnya adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita itu mempunyai budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur. Itu mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Al-Quran. Ini amalnya yang susah ya. Yang susah kenapa? Ya memang harus dilatih ya. Bagaimana kita melatih dari perilaku kita, dari hati kita, ini kita latih. Kenapa? Karena banyak masih ya, manusia itu yang hatinya sakit. Kita itu sebagai muslim, apalagi kita pecinta Quran, kita itu harus mempunyai hati yang saling, hati yang selamat, hati yang baik. Jangan sampai kita mempunyai hati qalbun mayyit, hatinya mati, yaitu orang kafir. Ya. Qalbun marid, hatinya sakit, itu namanya orang munafik. Ya. Jadi kita itu belajar bagaimana supaya hati kita itu sehat. Ya. Belajar ketika kita disakiti hati, bagaimana kita bisa tersenyum ya. Dizalimi orang kita tersenyum, dianiaya orang kita tersenyum. Itu latihan supaya kita mempunyai qalbun salim. Ketika disakiti masih sakit, namanya qalbun kita masih sakit. Nah ini kita harus kita latih bagaimana agar kita mempunyai akhlakul karimah. Dalam artian ya, secara sederhananya itu aplikasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, sholat, zikir, baca Quran, sedekah itu membentuk kepribadian jadi orang-orang yang baik. Itu ya. Kenapa? Karena ada sholatnya rajin, zikirnya rajin, ya, sama saudara bermusuhan. Belum. Ini mahalnya akhlakul karimah. Bahkan sekarang itu ya, kita itu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai akhlakul karimah. Kalau meminjam bahasa Sundanya itu bagaimana bisa mempraktekkan silih asah, silih asih, silih asuh. Ini yang paling utama sebenarnya. Ajaran leluhur kita khususnya dari orang Sunda ya, itu yaitu silih asah, silih asih, silih asih. Mungkin ini dari saya tadi, sisanya 5 menit ya. Yang lain nanti Ustaz Alban 20 menit, Ustaz Dewi 20 menit, Syekh Olil juga 20 menit, selamatnya Syekh Olil. Terima kasih atas segala kritik dan mohon maaf yang Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan semua kita diberikan keberkahan, kelancaran, ya, diberikan kemudahan urusan kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai ahli Quran di dunia ini, dan insya Allah kita akan didekatkan dengan Allah dan Rasulnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat Allah sangat berlimpah mengingatkan kita untuk selalu penuh dengan kasih sayang seperti yang tadi Ustaz katakan, kaum saleh. Baik, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teddy yang bersedia hadir DKM Masjid Silaturahim ya. Dan selanjutnya kami mohon kepada Habib Isa Alka mewakili manajemen Rasil untuk memberikan sepatah dia katakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Biasa apa sih?
alhamdulillah, alhamdulillah. Gak ada lagi yang bisa kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita baca sama-sama di surah Al-Rahman, "Fabi'ayyi nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan, yang kau lupakan, yang kau ingkari. Pagi hari ini aja tak kurang-kurang nikmat Allah. Allah kasih kita kesehatan sekumpul di sini. Allah kasih kita keluarga sekumpul di sini. Alhamdulillah. Di antara orang-orang yang akhir pekannya yang giling, kau giling apa? Giling. Jalan-jalan. Kau kebun binata, ke mall, belanja. Allah kasih giling kita, hiburan kita, mandang ustaz-ustaz kita di depan. Ada Ustaz Alfan, ada Ustaz Ortom, ada Ustaz Zailani, Masya Allah, ada Syekh Khalil. Kita doakan guru-guru kita, Allah Subhanahu wa taala kasih kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmunya, dan Allah jadikan mereka wasilah hidayah buat kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu beliau ini bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama kita kumpul di sini, juga kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul sama kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau kasih kabar juga. Ada golongan yang nanti di surga dapat VVIP. Apa artinya VVIP? Apa? Very important person. Benar? Very important. Orang-orang penting nanti di surga. Saat semua orang kehausan, kepanasan, yauma yafirrul mar'u, saat seseorang kabur dari saudaranya, wa ummihi, ibu bapaknya gak dianggap, wa sahibatihi, bibinya, pasangannya, bahkan anaknya dia tinggalkan. Anak yang dia lahirkan dengan susah payah, dengan sakit, dia besarkan, dia bangga-banggakan di depan orang, ditinggalkan di hari kiamat nanti. Kenapa? Bukan karena dia jahat, tapi karena dia pamit sama diri sendiri terhadap perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut dia terhadap perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam terik matahari, dia sibuk sama diri sendiri sehingga dia enggak ada lagi orang terdekatnya dulu waktu ini. Besti. Sahabatnya dulu di dunia ditinggalin sama dia. Tapi ada orang yang wujuhu yauma idzin musfirah. Orang-orang yang pada saat itu mukanya berseri-seri, gembira, dhahikatun mustabshirah, tertawa yang bersama saudara-saudaranya, berkumpul sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya duduknya kita di sini satu tanda di antara mereka, wa rajulani yatahabbani fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah. Maka ibu bapak-bapak, kalau benar-benar tulus kita kumpul di sini, kopi darat, taksim, rasil, sama kumpul di sini karena kecintaan kita sama Allah. Bukan karena pengen makan nasi kotak misalnya, atau pengen lihat wajah gantengnya Syekh Khalid, atau karena emang ganteng bu. Kalau ganteng udah nikah dari kapan tahu ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah tanda bahwa kita akan kumpul lagi sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah naungannya Allah Subhanahu. Maka kami dari Nadia Silaturahim berucap terima kasih banyak buat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Radio Silaturahim yang mau berinisiatif kumpul karena kecintaan kumpul sama-sama ngaji, menghidupkan, memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang bermanfaat untuk ketakwaan kita sampai akhir hayat hidup ini. Ibu, bapak, mohon izin, mudah-mudahan kalau ada kesalahan